Shalom. Waktu cepat sekali beranjak. Kita sudah masuk bulan September. Ya, sebentar lagi Natal kembali. Lalu tahun depan kita menghadapi tahun politik pemilihan presiden. Begitu cepat. Nah, bagaimana hidup kita ini menghadapi masa yang akan datang yang kita tidak dapat prediksi terjadi apa. Tapi Alkitab sudah memberitahu hari depan kita itu makin sukar. Itu pasti. Kenapa? Karena manusia sudah merusak hukum Allah. Dan Alkitab memberitahu nanti akan terjadi banyak kerusuhan. Tapi Anda jangan takut kalau Anda hidup dalam jaminan. Ya, jadi kita akan menghadapi memang kenyataan, apa yang dituliskan Alkitab pasti terjadi. Kesukaran, kegoncangan, bahkan alam akan mengalami bermacam-macam perkara. Dunia digegerkan dengan Jepang membuang air limbah nuklir. Wah, bingung sudah. Yaitu hanya perbuatan manusia. Nanti kalau terjadi bintang-bintang gugur dan sebagainya, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan banyak orang lari ke sana kemari. Di mana tsunami begitu tinggi, Alkitab mengatakan banyak orang mati karena takut. Jadi bukan oleh karena kena, tapi karena rasa takutnya sampai mati. Kita perlu jaminan. Dan Tuhan kita penjamin. Dia berkata dalam Maleakhi 3 ayat 6 mengatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Tuhan itu setia dengan janjinya. Dan Tuhan katakan, dan kamu Bani Yakob tidak akan lenyap. Siapa itu Bani Yakob? Itulah Israel. Tapi kita juga Yakob rohani. Artinya orang yang mengalami perubahan. Yakob itu diubahkan dan menjadi Israel. Sehingga sekarang ini sudah melihat negara Israel. Kecil, sangat kecil. Tapi pengaruhnya mendunia. Ya. Hari ini kita bicara tentang seorang pribadi, yaitu Raja Hizkia. Ya, dan judul khotbah ini adalah jaminan bagi pelaku firman. Kalau saudara mau dijamin oleh Tuhan, saudara mesti menjadi pelaku, bukan pendengar, bukan penonton, tapi pelaku firman. Kalau saudara menjadi pelaku firman, Tuhan jamin. Saya percaya, perkataan Tuhan, ya dan amin adanya. Kalau Tuhan berkata, pasti dijamin, ya pasti. Namun tergantung bagaimana jalan hidup kita. The way of life. Ya, bagaimana kita menjalani hidup ini? Apakah engkau sembrono, engkau seenaknya, engkau mengikuti kesukaan hatimu, dagingmu, ya, berbuat yang enggak benar, engkau lakukan. Tuhan tidak jamin yang orang-orang demikian. Jadi Tuhan menilai jalan hidupmu. Nah, tujuan khotbah hari ini, kalau jalan hidupmu itu benar, maka engkau akan luput dari orang-orang congkak. Di dunia ini hanya ada dua kelompok, orang congkak dan orang yang mau merendahkan diri. Orang yang mau merendahkan diri itu syarat utama untuk menerima anugerah Tuhan. Orang congkak, orang yang menolak hukum Tuhan. Saya nggak mau. Saya punya aturan sendiri. Saya kan juga Allah. Ya. Sekarang ini sudah dikumandangkan
banyak pelajaran. We are gods. Kami ini Allah. Karena itu hukum Allah sudah dihapus. Sekarang banyak apa? Hak asasi. Siapa? Manusia. Ini hukum yang paling berbahaya. Setelah demokrasi, lalu humanisme, pri kemanusiaan. Ya, pri kemanusiaan baik kalau proporsional. Tapi seringkali misalnya orang merampok, ia membunuh, lalu dibilang jangan dibunuh. Kasihan. Di negara-negara barat, kalau orang narkoba, nggak boleh dibunuh. Nggak boleh. Kalau di Indonesia, masih dibunuh. Singapura, digantung. Tapi diprotes sama negara barat. Itu tidak manusiawi. Aneh ya, yang merusak dibela. Yang dirusak nggak dibela. Penjual narkoba itu merusak berapa banyak orang, rusak, hancur, ya. Tapi yang bikin malah tidak dihabisin. Inilah yang namanya hak asasi manusia. Nah, ini kecongkakan manusia. Kecongkakan manusia ini nanti akan begitu banyak orang. Dan itu akan menekan hidup orang yang mau menurut firman Tuhan. Saudaraku, tujuan khotbah ini kita harus luput dari orang-orang congkak yang akan menguasai dunia ini. Ya, lihat saja, dunia kita ini diatur sebetulnya di balik layar. Ada kelompok yang disebut elit global. Mereka lah yang bikin macam-macam. Harga naik, ya, presiden diganti. Itu fakta. Jadi sudah mesti mati di balik segala perkara ini ada kelompok-kelompok orang-orang yang kaya raya yang mengatur bumi ini. Termasuk keuangan. Nah, apa kata Mazmur 119 ayat 121 sampai 123. Semua membacakan, tapi yang saya kurung itu jangan dibacakan. Ya, coba dibacakan yang tidak dikurung. Sama-sama kita bacakan. 2, 3. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku lelah untuk keselamatan daripada-Mu dan perkataan dari kebenaran-Mu. Iya, ini pemazmur memazmurkan. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Jadi kalau saudara melakukan firman, melakukan hukum dengan adil, saudaraku, maka engkau bisa minta sama Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan, jadilah jaminan. Sebab engkau berkata, kalau kami melakukan, maka engkau akan meluputkan. Karena itu kami minta, supaya kami luput. Tuhan kata, oke. Karena Tuhan ini yang ngomong. Ya, aku telah menjalankan hukum dan keadilan, kata pemazmur. Jangan menyerahkan aku kepada pemeras-pemeras. Di dunia ini kalau ada problem, wah pemeras datang. Ya. Saudara ada masalah, saudara minta bantuan, ahli hukum dan sebagainya. Kadang-kadang bukannya baik, kadang-kadang saudara malah diadu. Ya. Jadi
pengacara di sini sama pengacara di sini kong kali kong. Dan mulai memeras. Termasuk orang-orang yang seharusnya membela malah memeras. Di mana ada keadilan? Alkitab menulis. Di pengadilan pun tidak ada keadilan. Ini Alkitab. Jangankan di Indonesia, di Amerika sama saja. Fakta bicara demikian. Saudaraku, jadilah jaminan bagi hambamu. Nah, kalau saudara mau menjalankan, sifatmu harus attitude Anda mesti seperti hamba kepada Tuhan Yesus. Kalau dia Tuhan, engkau jadi hamba. Ya, maka kata Tuhan, janganlah orang-orang yang kurang ajar. Bahasa lain mestinya orang congkak, memeras. Jadi Tuhan jaminan. Namun kita membaca apa kata pemazmur. Mataku lelah untuk keselamatan yang daripadamu dan perkataan dari kebenaranmu. Saya beri kurung karena bahasa Indonesia katakan mataku sangat rindu ya untuk keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Mestinya bukan begitu. Mataku sangat lelah ya. Mataku ini lelah untuk keselamatan daripadamu. Artinya begini, dalam hidup ini kadang-kadang sudah berkata, mana toh keselamatan itu? Mana toh keadilan itu? Kadang-kadang mata kita ini jadi, karena kita memandang fakta. Kok kita ini yang benar kok diginikan? Ini fakta. Menghadapi orang congkak, saya tuliskan, yang ingin memeras, atau menekan pandangan mata jasmani kita ini dapat lelah. Enggak mungkin lah. Saya pasti kalah ini. Walaupun saya benar. Kalah sama siapa sih? Kalah sama yang punya duit. Kalah sama yang lebih pandai. Kalah sama pejabat. Teman saya, saudaraku, punya sertifikat lama sebelum ganti bahasa Indonesia. Jadi sertifikatnya itu sertifikat lama. Ya. Nah itu hak milik tanah. Sekarang ada orang membuat, karena dia pejabat, membuat juga sertifikat tanah yang sama. Majulah di pengadilan. Teman saya pendeta, saya punya yang otentik. Bahkan hurufnya terjemahan lama. Ya, jadi pakai TJ gitu, enggak ada pakai C gitu. Ya. Tapi apa pengadilan berkata? Kamu kalah. Coba. Di mana keadilan? Dan itu bukan kecil. Tanahnya 1 hektar di Jakarta. Oh bisa begitu ya? Bisa. Semua kan bisa diatur. Ya, saudaraku. Jadi kadang-kadang kalau sudah melihat begitu, kita ini lelah. Ya Tuhan, di mana firman-Mu? Di mana janjimu? Aku ini lelah. Ya. Merindukan keselamatan dari Tuhan itu lelah. Dan kebenaran-Mu aku jadi ragu-ragu. Ya. Saudaraku, tapi dalam Mazmur itu juga, Mazmur 119 ayat 81, nanti catat dan baca di rumah. Pemazmur berkata, namun aku berharap kepada
firman perjanjiannya. Aku ini sudah capek. Waduh kok begini ya, faktanya kok begini. Tapi aku berharap kepada janji Tuhan. Nah ini kita masih kuat di situ. Ya. Walaupun kita tidak melihat bisa menang, tapi kita percaya akhirnya nanti pasti menang. Kita jangan melihat sekarang, tapi next. Dan ini dialami oleh seorang raja yang bernama Hizkia. Dia lagi sakit, sakitnya sakit kronis, ya, karena Nabi Yesaya berkata, kamu akan mati. Ini Nabi yang ngomong, Nabi terkenal. Kamu akan mati, jadi pasti mati. Lalu diserang oleh raja dunia. Israel itu dulu pecah jadi 2 suku, kerajaan utara 10 suku, dan ini 2 yang namanya kerajaan Yehuda. Yang 10 sudah runtuh oleh kerajaan Asyur. Dan sekarang yang 2 suku lagi diserang. Bayangin, kalau 10 suku saja runtuh, bagaimana 2 suku bisa menang? Dan itulah posisi yang dialami oleh Hizkia. Jadi secara fisik, dia mengalami sakit yang betul-betul parah. Dan secara yaitu bisnis peperangan, dia sedang digencet oleh raja dunia. Itulah posisi yang dialami oleh Hizkia. Namun hidup dalam jaminan kalau kita mau menjadi hamba Tuhan yang menjalankan hukum dan keadilan. Artinya orang demikian itu disebut oleh Tuhan orang benar. Jadi banyak orang percaya tapi belum tentu benar. Banyak toh, saya lihat banyak namanya saja nama Kristen, tapi masuk penjara dan sebagainya, nakal, ya toh, bahkan korupsi gede. Itu apa orang benar? Orang gereja iya. Agama Kristen iya, tapi di mata Tuhan bukan orang benar. Kita mesti menjadi orang benar. Mazmur 34 ayat 20 dan 21. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Iya. Ini jaminan Tuhan, karena itu saya beri gambar, kalau sudah pegang erat janji Tuhan, lalu saya kasih di situ seal, meterai, jaminan. Kemalangan orang benar banyak. Ya, kalau saya melayani, bulan lalu datang seorang pada saya, jemaat berkata, Pak Bekti ini kok hidupnya susah ya. Kenapa Pak? Ya kena bom, rumah dibakar, anak 3 kecelakaan, ialah lalu macam-macam, kok banyak katanya. Kok gitu ya hidupnya? Lalu saya berkata inilah, kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan meluputkan. Halo? Kalau dengar kemalangan, saudara biasanya mau. Tapi kalau luputkan, ya. Saudara mau bangkit? Saudara mau bangkit? Kalau bangkit mesti apa dulu? Mati. Istri saya bangkit, tapi dia mati dulu.
Jadi kesaksian bukan? Ya. Jadi jangan takut. Nah, kita melihat sekarang kehidupan Raja Hizkia. Nama Raja Hizkia itu artinya Jehovah is strength. Yehova itu kekuatan. Arti yang lain, a strong support is Jehovah. Ya. Penolong yang kuat itu Yehova, itu Tuhan. Jadi nama Hizkia ini mempunyai arti yang bagus. Ya, Tuhan itu kekuatan. Ya, dan penolong yang hebat itu, yang kuat, itulah Tuhan. Saudaraku, jadi kalau memberi nama pada anak-anak, mikir ya. Jangan asal comot. Ada orang berkata, ya namanya apa? Oh lahir hari Kamis, ya tak beri nama Kemis. Ya, orang Batak paling suka, kejadian lalu dikasih nama. Ya, lagi hamil, pergi ke mall, lalu borong-borong baju, pulang melahirkan. Terus diberi nama si borong-borong. Itu fakta. Ini bukan maya. Kadang-kadang kita mesti memberi nama itu yang betul punya profetis. Nanti anakku akan jadi begini. Siapa yang memberi nama? Orang tuanya, betul nggak? Kan bukan anak itu. Nah karena itu orang tua mesti mendidik anaknya sampai anak ini punya pikiran, saya akan seperti itu. Ya. Nah jadi jangan sembarangan memberikan nama pada anak saudara. Karena itu sekolah kita, DCS, ini mulai kelihatan bagus. Kenapa? Karena Daniel Creative School, kita ingin mendidik anak-anak itu utamanya itu adalah karakter. Saya tahu beberapa saudara di sini yang cukup punya uang, biasanya ditaruh di sekolah yang lebih bagus, yang internasional. Bahasa Inggrisnya dipimpin banyak orang bule, orang Filipina. Ya. Tapi karakternya, we don't know. Dan saya melihat beberapa buku itu dari Amerika. Ini ternyata ada buku-buku dari sekolah SMP di sini yang dari Amerika, ada ajaran tentang LGBT. Beware. Anda orang-orang tua yang menyekolahkan anak saudara di sekolah-sekolah internasional, coba selidiki bukunya. Apakah diajar hal-hal yang begitu? Kalau sudah masuk sekolah kami DCS, tidak mungkin. Karena tiap kali datang diajar lebih dulu firman Tuhan. Untuk apa, Karakter first. Karakter first. Saudara boleh pandai, karaktermu jelek, hancur. Benar? Karena itu saya imbau pada saudara-saudara, sekolahkanlah di sekolah kami. Bahkan orang lain yang nyekolahkan di sekolah kami. Karena itu mereka daftar lebih dulu. Dan orang-orang di sini mau daftar penuh. Loh, kok sudah penuh? Loh, kok kalah sama yang bukan jemaat. Ini kan dibikin untuk jemaat sebetulnya. Tapi kurang responsif. Ayo, sekarang coba pikirkan, karakter itu utama. Ya anak-anak kita kalau sudah lulus SD saja sudah pandailah bahasa Inggris. Pasti bisa. Jadikan kelebihannya itu.
Ya, karena itu yang pertama, Hizkia ini dididik sejak kecil. Sejak kecil. Nah, jadi kita juga mesti mendidik anak-anak kita itu sejak kecil. Jangan kalau sudah besar baru ayo ke gereja. Loh, waktu kecil dibawa ke sekolah minggu. Ya, untuk dengar firman Tuhan. Karena kecil itu saat yang baik untuk membentuk, membina. Sama seperti tumbuhan. Kalau kecil dia miring, diginikan, udah lurus. Tapi coba kalau dibiarkan nanti besar, miring, pohon, lalu saudara mau ginikan. Saudara ginikan, siapa yang jadi miring? Saudara yang miring. Lalu saudara, nggak bisa pohon sudah besar ditegakkan, saudara yang namanya encok nanti. Jadi sudah membaca di sini 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 3 berbunyi. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ya, saya kasih tips kepada saudara-saudara yang menyelidiki ya. Umur raja ini sekian, lalu anaknya memerintah sekian, belum tentu cocok nanti kalau saudara membuat kronologinya. Kenapa, Karena zaman dulu raja itu kalau sudah punya anak umur 20-an, dia disuruh ikut memerintah, co-regent. Ya, jadi ikut memerintah. Karena itu kalau saudara hitung ternyata banyak selisihnya. Kenapa? Karena seperti ini. Ya, zaman Raja Ahaz, Hizkia naik, umurnya 25 tahun. Umur 25 tahun, ayahnya belum mati. Jadi dia memerintah bersama ayahnya. Nanti kalau ayahnya sudah mati, dia memerintah sendiri. Dan nanti dia punya anak, ternyata anaknya juga ikut memerintah sebelum dia mati. Supaya bisa bagus pemerintahan itu. Dan perhatikan, kenapa saya tulis warna merah itu. Anak Ahaz. Siapa Ahaz? Ahaz seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Rumah Allah ditutup. Ya, lalu dia menyembah berhala dari Raja Asyur, Raja dunia. Dia pikir kok bisa jadi Raja dunia. Pasti di belakangnya hebat. Karena itu dia juga mau niru. Jadi dia mau pakai berhalanya Raja dunia disembah. Sehingga rumah Allah ditutup. Ini Ahaz. Jadi perhatikan, anaknya orang jahat belum tentu jahat. Saya buktikan, anaknya orang baik belum tentu baik. Faktanya nanti Hizkia punya anak Manase. Manase itu lebih jahat daripada Ahaz. Padahal Hizkia baik. Bahkan ditulis dalam ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, tepat seperti dilakukan Daud. Jadi betul-betul baik Hizkia ini. Bahkan saya katakan hebat baiknya. Kenapa kok bisa hebat? Karena ada peran seorang ibu. Khususnya peran mertua.
Nah, mertua-mertua, saya harap Anda kalau melihat cucumu, jangan cuma cukup dikasih, waduh pakaian bagus, ini bagus. Tapi dididik tidak. Ternyata yang banyak mendidik itu Sakaria ini. Ya, ayah dari ibunya Hizkia yang bernama Abi. Ibunya Hizkia itu namanya Abi, yang dididik oleh Sakaria. Jadi Sakaria ini di balik layar mempengaruhi Abi, mama daripada Hizkia, sehingga Hizkia menjadi orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Walaupun dia hidup bersama ayahnya yang jahat. Kok bisa ya? Bisa bukan? Kenapa, Sku? Karena orang Israel itu mempunyai aturan. Kalau waktu kecil sampai 12 tahun, yang pegang roh itu ibu. Nanti setelah 12 tahun, yang pegang roh itu ayah. Tidak heran Tuhan Yesus itu waktu ke Yerusalem, dia umur 12 tahun hilang. Kenapa hilang? Karena itu pergantian. Ya. Jadi Yusuf sama Maria bawa Yesus, ya, masih di bawah naungan Maria. Tapi umur 12 tahun itu ada pelantikan, penyerahan. Nah, ayah ini biasanya karena sudah biasa dikontrol sama ibu, pulang, dia pikir ya sudah pulang bersama. Sampai tengah jalan, loh, nang dia anak kita. Ternyata tertinggal. Jadi kita melihat, peran seorang ibu itu sangat penting waktu kecil. Oh, dia yang menyusui, dia yang ya tak. Dan dia bisa kasih masuk itu firman Tuhan sejak kecil. Nyanyi-nyanyi itu ibu, ya. Jadi pendidikan ibu Abi ini yang takut akan Tuhan. Abi, ibu Raja Hizkia ini istri Ahaz, jadi istri dari seorang raja yang jahat. Suku, adalah anak Sakaria. Nah, Sakaria ini mendidik raja lain juga takut akan Tuhan. Buktinya dalam 2 Tawarikh 26 ayat 4 dan 5, saya bacakan saja yang warna hijau. Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Siapa yang diajar oleh Sakaria? Raja Uzia. Nah, siapa Sakaria ini? Nanti kalau saudara baca dalam Yesaya 8 ayat 1 sampai 4, dia adalah saksi yang dipakai oleh nabi besar Yesaya. Pantesan ya. Tentu orang yang kredibel, punya integritas yang dipakai oleh Nabi Yesaya. Untuk jadi apa? Jadi saksi. Jadi Sakaria inilah yang dahsyat. Dia mendidik anaknya perempuan, Abi, yang menikah dengan raja jahat, ya, Ahaz. Tapi anaknya tidak terpengaruh bapaknya, tapi terpengaruh ibunya. Halo, ibu-ibu di sini. Biasanya ibu itu lebih suka ke gereja daripada suami. Umumnya di mana-mana perempuan lebih banyak di gereja. Kok diam aja ibu-ibu? Amin. Ibu-ibu, nah, aminnya sedikit. Berarti enggak kalau gitu ya. Nah, tapi ibu-ibu, apakah Anda memberi tugas kepada anakmu untuk mendidik firman Tuhan? Enggak ada amin.
Biasanya ayah itu cari duit terus. Tapi nanti kalau sudah besar, ayah juga harus berperan. Nah, ini yang pertama, yang paling penting. Dia mendapat pendidikan firman sejak kecil oleh seorang namanya Sakaria. Melalui ibunya tentunya. Lalu apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ibadah dipulihkan. Rumah Allah yang ditutup ayahnya, nanti sudah baca dalam 2 Tawarikh 28 ayat 24, dibuka kembali. Kapan dia berani membuka itu? Ya, nah coba kita baca sekarang apa yang terjadi, kenapa Hizkia ini melakukan tindakan yang sangat berbeda dari ayahnya. Ayahnya merusak ibadah, mengotori rumah Allah dengan berhala-berhala. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? 2 Tawarikh 29 ayat 3-5. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para iman dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Iya, begitu ayahnya mati, saudaraku, lalu dia pegang roh sendiri. Dulu gandeng sama ayahnya. Tapi begitu ayahnya mati, pada tahun pertama pemerintahannya, bulan pertama, bayangin, begitu menjabat langsung dia buka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaiki. Berarti apa? Dia sangat prioritaskan persekutuan dengan Tuhan. Kalau ayahnya masa bodoh, sekarang dia berkata, oh enggak, saya akan ambil yang lain dari bapakku yang salah itu. Karena itu saudara yang mungkin punya orang tua yang masih penyembah berhala, saudara mesti kuat ya. Engkau mesti ibadah kepada Tuhan sebagai prioritas. Dikatakan tahun pertama, bulan pertama, ini artinya prioritas. Ya, kenapa dia tahu Allah itu kudus? Karena itu mesti rumahnya rumah yang kudus. Tidak tahukah kamu bahwa dirimu itu rumah Allah? Jadi kitalah yang harus buka hati. Jadi bukan buka pintu gereja. Maksudnya untuk kita sekarang yang sudah mendengar firman Tuhan, sekarang ini loh, saudara buka hatimu. Untuk apa, Untuk lebih dulu berdamai dengan Allah. Dosa harus dihapus. Makanya dia buka rumah Allah, diadakan korban lebih dulu. Korban apa? Korban pendamaian. Kalau ada korban pendamaian, jadi damai. Ini paling penting. Hidup itu paling penting kalau sudah rasa damai. Daripada kemerungsung, waduh, sakit hati, jengkel. Damai harus menguasai. Coba kalahkanlah. Kadang-kadang saudara tidak bisa mengalahkan. Mengikuti suasana hatimu. Mari kita mohon Tuhan Yesus. Aku buka hatiku. Aku mau berdamai dengan Engkau. Biar damai-Mu yang memerintah kami. Nah kalau ada damai, nanti sudah baca ayat 24 itu damai. Lalu ayat 27, lalu diadakan puji-pujian. Nah kalau hatimu enggak damai, bisa enggak memuji Tuhan? Makanya kalau di gereja lagi enggak senang, saudara. Orang lain memuji Tuhan, saudara.
Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Mulut dibuka lebar-lebar. Kalau saudara ada pertandingan, saudara berak-berok ya. Wow. Nah, kalau memuji Tuhan gimana? Katup mulut atau buka mulut memuji Tuhan. Mari kita buka mulut memuji Tuhan. Lalu paling hebatku, lalu dilakukan penyembahan. Mereka sujud menyembah. Apa hasilnya? Ternyata ayat 36 berkata, sukacita. Ini yang dicari oleh manusia. Ya, senang, sukacita. Dan paling hebat yang dilakukan oleh Hizkia adalah Paskah. Banyak raja tidak pernah bikin Paskah. Tapi Hizkiasku bikin Paskah. Kenapa? Karena dia mengharapkan kemenangan. Sudah lihat Paskah pertama di Mesir, ya, dari negara dunia saat itu. Mesir itu negara dunia. Orang Israel nggak punya tentara, nggak punya alat, tapi bisa menang. Kenapa? Karena Tuhan yang turut berperang. Laut bisa terbelah seperti gambaran itu. Kenapa? Karena Paskah. Ya, begitu juga Yesus. Waktu sebelum dia dibunuh, dia mengadakan Paskah lebih dulu. Makan Paskah. Dan setelah dia bunuh, Yesus bangkit. Hidup. Sekarang kita makan perjamuan suci. Saya yakin kalau saudara makan dengan betul akan terjadi mujizat dalam dirimu. Yang sakit engkau berkata, Tuhan, dalam nama Yesus aku bisa makin sehat. Aku bisa makin kuat. Ya, ada problem kau berkata, demi nama Yesus, problem-problemku biar dihancurkan oleh Tuhan. Ada kuasa. Ya, kita mengharapkan kemenangan. 2 Tawarikh 30 ayat 1 dan 6 berkata begini. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda membawa surat dari raja dan para pemimpin dan mengatakan sesuai dengan perintah raja. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Ya, raja-raja Asyur sudah mengalahkan kerajaan Israel utara. Sehingga mereka lari, luput. Ya, sekarang Hizkia kerajaan selatan bikin acara Paskah, bukan hanya untuk bangsanya, tapi dia undang juga yang lagi luput dari malapetaka. Dia kirim surat, ayo datang ke Yerusalem, kita merayakan bersama. Hizkia sadar Allah itu pemurah, Allah itu penyayang. Dia bisa mengampuni orang-orang Israel utara ini yang salah. Dulu banyak penyembah berhala. Diminta untuk datang. Yuk kamu datang. Lakukan yang disebut hari raya Paskah. Supaya Tuhan mengampuni kamu. Mari berdamai dengan Allah. Karena itu Hizkia berkata, kembalilah kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan kembali kepadamu. Engkau bisa dipulihkan dari masalah-masalah hidupmu. Kalau engkau bertobat, kalau engkau datang kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tidak ada yang mustahil. Allahmu berkuasa.
Dia berkuasa, sangat berkuasa. Sudah menjadi fakta dalam hidup saya. Istri saya mati, bisa bangkit kembali. Rumah kami terbakar, kami bisa selamat. Keponakan saya mati. Ya, anak saya kecelakaan 3, tapi semua bisa pulih. Saudaraku, kalau bukan kuasa Tuhan gak mungkin. Saya sakit berapa kali bisa sembuh kembali. Makin sehat. Dari mana? Tuhan saya yang saya percaya ada Tuhan yang kuat. Tuhanku yang kuat. Jehovah strength. Tuhan itu kekuatan. Karena itu apa yang terjadi setelah Paskah, nanti sudah baca dalam 2 Tawarikh 31 ayat 1. Setelah semuanya diakhiri, setelah semua Paskah ini diadakan, maka lalu orang-orang yang hadir itu keluar meremukkan tugu-tugu berhala sampai musnah semuanya. Jadi dia tahu yang bikin masalah itu berhala-berhala. Dan tidak ada raja yang seperti ini. Luar biasa. Ya, setelah itu masih ada lagi revivalist, yaitu Yosia, sama. Tapi raja orang Israel jarang. Cuma beberapa saja yang bisa menghancurkan berhala-berhala di bukit-bukit. Biasanya ditinggalkan, di bukit masih ada. Tapi zamannya Hizkia dihabisin semuanya. Kepercayaan Hizkia pada Tuhan dibuktikan dengan menghancurkan semua bentuk berhala. Karena itu dalam hidup saudara kalau ada idola-idola, coba hancurkan. Dan apa yang terjadi? Mujizat kemenangan akan dialami. Apa yang terjadi? Umur panjang ditambahkan pada Hizkia yang seharusnya mati. Ya. Contohnya istri saya, diperpanjang ini berapa tahun? Sudah 22 tahun diperpanjang. Nanti masih tambah lagi. Mama saya waktu sakit, dokter sudah vonis 3 bulan lagi mati. Kita berdoa, masih diperpanjang 8 tahun lagi. Ibu saya serosis. Ya, sudah bleeding, kotorannya hitam, saudaraku. Dan darahnya juga rendah sekali, HB-nya. Dan dokter berkata, anemia plastis. Macam-macam penyakit. Tapi kita berdoa diperpanjang 8 tahun lagi. Saudaraku, karena itu saya tuliskan di sini waktu itu hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, ya. Dan sudah dikasih nubuat oleh Yesaya, engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ini vonis. Tapi Hizkia berdoa ke dinding, dia nangis. Dia berkata seperti ini yang ditulis dalam huruf putih, dibacakan yang huruf putih saja. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ya, kemudian menangislah Hizkia sangat, Tuhan, mbok beri aku belas kasihan Tuhan, aku sudah melakukan. Tadi dikatakan jadilah jaminan. Ya, bagi orang yang melakukan. Apa yang terjadi? Yesaya sudah keluar, Tuhan kata sama Nabi Yesaya, kamu balik. Ngomong sama Hizkia, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Saya percaya saudara-saudara yang sakit, no hope kata dokter, kadang-kadang saudara akan nangis, aduh aku mau mati. Tapi kalau saudara berdoa, nangis sungguh-sungguh, Tuhan bisa belas kasihan. Karena perbuatanmu yang Tuhan lihat,
Dia tidak lupa perbuatanmu yang baik. Dia tidak akan lupa kalau engkau sudah melakukan perbuatan yang baik. Tuhanmu bukan pelupa. Tuhanmu ingat. Telah ku dengar, sesungguhnya aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, Raja dunia. Ingatku, Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Karena itu kalau kita berdoa, kembali pada firman Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau berkata begini? Ibrani 6 ayat 10 berkata, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ya, yang penting ketekunanmu sampai akhir. Engkau tetap melayani, engkau sudah baik terus kepada Tuhan, pelayananmu kepada orang-orang kudus. Tuhan gak pernah lupa kebaikanmu yang kau sudah taburkan, tanamkan. Nanti waktu engkau susah, kecepit, engkau berkata no hope. God is your hope. Allah itu pengharapanmu. Dia ingat, maka disembuhkan Hizkia, maka dilepaskan Hizkia. Dan saya percaya itu pun berlaku untuk saudara. Yang mau berkata Tuhan mulai sekarang, saya mau melayani Tuhan dengan baik. Supaya nanti waktu aku terjepit, aku bisa ngomong seperti Hizkia, Tuhan ingat loh Tuhan, aku sudah melakukan ini. Ya Tuhan, beri belas kasihan kepadaku. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerah-Nya, selamatkanku.